నీ మేనలుడికి మ్యాప్కి సంబంధం ఏంట్రా? వాడెక్కడే మిలిటరీలో. What's up friends? Selamat datang. Apa kabar nih? Semoga friends sehat-sehat saja ya. Amin. Kali ini Mimin kembali menemani Hari Friends dengan storyline film yang berjudul Venky Mama yang diperankan oleh Dagubati Venkatesh sebagai Venka, Naga Chaitanya sebagai Kartik, Rashi Khanna sebagai Harika, Payal Rajput sebagai Venela, dan masih banyak aktor terkenal lainnya. Berkisah tentang Paman Venka dengan ponakannya Kartik yang berusaha menentang ramalan kuno mengenai mereka yang tidak bisa bersama, layaknya minyak dan air, karena diramalkan Kartik akan membunuh pamannya. Penasaran bagaimana cara mereka melawan ramalan itu? Tanpa berlama-lama berbacot ria, langsung saja kita masuk ke story lainnya. Berlatar tahun 1993-an, di sebuah kuil terlihat sedang diadakan pernikahan massal. Ternyata pernikahan di kuil itu diselenggarakan oleh pemuka agama yang bernama Ramayana. Ramayana terkenal dengan ilmu ramalannya yang bisa melihat takdir dan nasib seseorang. Pas mau pergi dari pernikahan itu, ada orang yang berbisik, hebat sih hebat, tapi anaknya sendiri malah kawin lari. Scene berpindah ke pasangan suami istri. Ternyata mereka adalah putri Ramayana, beserta menantu, dan cucunya. Ia berencana bertemu dengan ayahnya, yang sudah 2 tahun ia tinggalkan. Ternyata alasan mereka kawin lari, karena Ramayana melihat nasib putrinya, yang akan berakhir buruk jika ia menikah dengan suaminya. Ramayana berkata, ketika anaknya nanti berumur 1 tahun, mereka berdua akan mati. Alasan itulah yang membawanya untuk menemui ayahnya, untuk membuktikan kalau ramalan ayahnya salah. Karena tepat malam ini anaknya masuk umur 1 tahun, namun tiba-tiba, mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan. Alhasil pasutri itu meninggal dunia, meninggalkan Kartik yang masih bocah. Melihat Kartik menangis, Laksmi bergegas untuk menenangkannya, namun hal itu dihentikan suaminya. Ramayana berkata, anak itu pembawa sial dan kematian. Ramayana juga berniat memasukkan Kartik ke panti asuhan, atau dikirim ke kakek dari ayahnya. Namun tiba-tiba, Venka berkata, mulai saat ini ia akan merawat Kartik. Kalau ayahnya keberatan, ia akan meninggalkan rumah. Hari-hari Venka bersama Kartik dimulai. Venka mencurahkan semua kasih sayangnya kepada Kartik. Ketika kakek dari ayahnya hendak mengambilnya, Kartik terlihat tidak mau, karena sudah nyaman dengan pamannya. Tahun berganti ke 2019, terlihat sebuah pernikahan di gereja, tetapi pada saat acara pemberkatan, semua orang di gereja ditembak. 46 orang mati tertembak. Penyerangan itu diduga dilakukan oleh teroris. Scene kemudian berpindah ke Venky, yang sekarang terlihat lebih tua. Mendatangi markas militer, ia didatangi seorang mayor yang bernama Anwar. Ia menanyakan kenapa Venky memasuki kamp militer, dan di tasnya juga ditemukan peta yang menunjukkan lokasi-lokasi militer di India. Venky mengatakan dia sedang mencari keponakannya yang telah meninggalkannya selama 3 tahun ini. Kabar terakhir yang dia dapat, keponakannya bergabung di militer India. Anwar tidak percaya dan mengancam Venky, tetapi Venky tidak gentar sama sekali. Kita flashback ke masa lalu, Kartik yang baru saja lulus kuliah, dia lolos wawancara bekerja di perusahaan internasional di London. Tetapi bukannya senang, Kartik menolak pekerjaan itu. Karena ia mendaftar cuman ingin tahu, kalau dia mendaftar ke perusahaan internasional bakalan diterima, atau tidak. Kartik berkata, aku tidak akan meninggalkan pamanku, walau demi apapun. Kartik yang pulang ke kampung halamannya disambut oleh paman tercintanya,
Intinya Kartik ingin selalu bersama pamannya sembari membangun desa bersama. Terlihat Kartik dan Fengki sangat dihormati, itu karena mereka selalu membantu orang-orang di desa. Malam harinya, Ramayana yang baru pulang dari kuil memarahi Kartik. Karena Kartik malah menolak pekerjaan di London. Belum sempat menjawab, Ramayana langsung nyolot. Tapi karena pamannya selalu membelanya, Kartik tidak ambil pusing. Setelah makan, Laksmi meminta Fengki mencari calon istri. Karena udah tua belum menikah. Mendengar hal itu Fengki hanya terdiam lalu pergi. Terungkap alasan Fengki belum menikah, hal itu karena para wanita yang tidak bisa menerima Kartik sebagai anaknya. Bahkan ada yang menyuruh Fengki menitipkan Kartik di panti asuhan. Alhasil Fengki marah dan memukul calon mertuanya. Itulah alasan Fengki belum menikah sampai saat ini, ia juga keluar dari militer demi menjaga Kartik. Mengetahui hal itu Kartik merasa bersalah. Pagi harinya dia bercerita ke teman-temannya kalau dia mau mencarikan jodoh untuk pamannya. Saat asik berbicara, tiba-tiba datang wanita cantik. Setelah melihat wanita itu, ekspresi Kartik berubah. Wanita itu bernama Harika. Ternyata Kartik dan Harika pernah satu kampus. Beberapa saat kemudian, Kartik melihat ada tante cantik yang sedang berbicara dengan anak kecil. Tante itu bernama Venela, merupakan guru baru di kampung itu. Kartik langsung bertanya, "Udah nikah belum tante?" Mendengar itu Venela memarahi Kartik. Mengetahui Venela masih lajang, Kartik memaksa Venela dan ayahnya untuk diantar ke rumah baru. Di tempat lain diperlihatkan politisi yang bernama Pasupati. Ia berniat merebut lahan warga dengan cara paksa untuk dijadikan pabrik bir. Kepala sekolah di desa itu mendatangi Pasupati. Dia meminta belas kasihan Pasupati agar tidak menggusur sekolah dan asrama siswa. Namun Pasupati menolak hal itu. Mendengar hal itu Fengki datang bersama Kartik. Ia pun menghajar anak buah Pasupati. Fengki meminta agar pembangunan dibatalkan atau ia akan menghajar Pasupati. Pasupati yang ketakutan mengiyakan. Dora menanyakan kenapa kakaknya malah jadi lembek. Pasupati berkata, "Melawan dia sama saja kita menggali liang kubur kita sendiri." Di pagi hari, Harika dan teman-temannya sedang mencari tempat untuk membuat film dokumenter kehidupan desa. Saat melihat Harika, Kartik langsung pura-pura minum. Teman Harika bingung dan bertanya, "Kenapa bapak-bapak di sana membawa kendi air ke kebun?" Kartik menjawab kalau itu adalah adat di desanya. Karena penasaran mereka mengikuti bapak-bapak itu. Pas di kebun Surti, teman Harika baru sadar kalau bapak-bapak bawa kendi air untuk berak. Surti pun langsung lari ketakutan setelah melihat Alex si bapak. Alhasil Kartik ngakak brutal. Karena bajunya kotor, mereka menumpang nyuci di sumur. Teman Harika berkata, "Kalau mau nyuci cepat-cepat." Keburu yang punya sumur, alias Fengki datang. Temanya mengatakan kalau Fengki orangnya cabul. Dia sering memperkaos wanita muda. Tiba-tiba orang yang dimaksud datang. Ternyata ia berkata seperti demikian karena sering dipukuli oleh Fengki, karena kalah kekuatan ia pun menyebarkan berita bohong. Sialnya cewek-cewek malah percaya. Ditambah datang juragan sapi yang mengantar sapi. Pas Fengki berbicara dengan juragan itu, cewek-cewek malah salah sangka. Ia mengira mereka membahas si Joni yang dipencet-pencet. Alhasil cewek-cewek pada kabur. Surti berkata, "Untung lu udah putus sama Kartik, soalnya penduduk sini enggak waras." Mendengar itu Fengki menjadi penasaran.
Di malam hari Fengki membuat Kartik mabok berat, bertujuan untuk menggali info mengenai hubungan Kartik dan Harika yang berakhir. Kartik menjawab kalau mereka sempat berpacaran dan saling mencintai satu sama lainnya. Namun pas ditanya kenapa putus, Kartik hanya diam. లవ్ స్టోరీ చాలా అందంగా ఉందిరా అలాగే ఆ బ్రేకప్ అరే కార్తీక్ Kembali ke masa kini, Fengki dipertemukan dengan Kolonel Ajay. Ajay mengatakan kalau orang bernama Kartik tidak pernah berada dalam kesatuan militer. Fengki yang tidak percaya mencoba untuk berbicara namun ia malah dipukul. Kemudian kita diperlihatkan seorang jenderal, Vijay Prakash. Ternyata dialah yang menyuruh Ajay untuk berbohong kepada Fengki. Fengki yang sudah bangun dari pingsannya dimarahi oleh Anwar, karena Fengki sangat yakin kalau keponakannya itu bergabung ke militer. Mendengar hal itu Fengki lalu mengingat sebuah momen, di mana Fengki yang masih penasaran dengan kisah cinta keponakannya. Fengki mencoba mendekati Harika, tetapi karena udah kena berita bohong. Setiap Fengki berbicara apapun, pasti dikira ngomong aneh-aneh, alhasil cewek-cewek pun pada kabur. Sementara itu Kartik dan temannya mendekati berguru Fenela. Bahkan memanfaatkan siswanya untuk mencari info dari status, makanan favorit, dan kesukaan bu guru. Karena merasa risih, selalu dibuntuti. Fenela melapor ke kepala sekolah, Kepsek menyarankan untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Naidu untuk membantunya. Fenela pun datang ke pabrik Naidu. Pas tahu kalau cewek cantik di depan itu adalah bu guru. Asisten Fengki mengarahkan kipas angin ke wajah Fenela. Alhasil ia pun kelilipan. Karena kelilipan, Fenela meminta Fengki meniup matanya. Fengki yang belum berpengalaman malah bikin ngakak. Fenela memberitahukan kalau ada dua pemuda yang selalu mengganggunya. Fengki berkata, tenang saja, biar abang yang urus. Pagi harinya Kartik membawa ikan bandeng ke rumah Fenela. Fenela kemudian berencana untuk menjebak Kartik, lalu meminta bantuan Fengki. Sialnya, karena Fenela bahasanya dicampur-campur India dan Inggris. Fengki salah mengartikannya. Ia mengira kalau Fenela meminta dibawakan bunga. Ditambah anak buahnya yang berkata, bos kalau ada cewek yang minta bunga, berarti dia lagi pengen diajak PDKT bos. Kartik kemudian dikurung dalam kamar. Saat Fengki datang ia langsung diajak ke kamar oleh Fenela. Namun yang lebih ngakak, Bapak Fenela berkata, udah, buruan masuk kamar. Pas sampai di kamar, Kartik sudah tidak ada, mengira kalau Kartik sedang bersembunyi di bawah ranjang. Fenela menunjuk-nunjuk ranjang. Alhasil karena Fengki dari tadi udah salah paham, malah grogi sendiri. Fenela berkata, lah bocah tadi kemana? Mendengar itu Fengki baru sadar. Karena malu, ia pun pamit pulang. Melihat itu, Fenela menawarkan untuk makan dulu. Fengki yang melihat masakan ikan bandeng kesukaannya, langsung makan dengan barbar. Alhasil ia keselak tulang ikan. Yang membuat Fenela menyuap Fengki dengan nasi. Sambil mengelus-ngelus tenggorokannya. Keesokan harinya, Harikah dan Surti mendapat info kalau orang yang dapat membantunya dalam menghadapi pria mesum, yaitu Naidu. Tetapi pas membalikan badan, ternyata sosok Naidu adalah Fengki. Ketika udah ketakutan Fengki berkata, tenang om enggak gigit kok. Fengki memberitahukan kalau dia adalah paman Kartik. Mendengar itu, kesalahpahaman mereka berakhir.
Harika bercerita kenapa mereka putus. Hal itu dimulai ketika Kartik menolak pekerjaan di London. Harika marah besar, padahal dia juga udah mendaftar kuliah S2 di London biar bisa barengan sama Kartik. Kartik berkata, kalau dia tidak bisa meninggalkan pamannya, Harika yang kesal memberikan pilihan. Pilih dirinya atau pamannya. Kartik menjawab dengan tegas pamannya lebih berharga dibanding nyawanya sendiri. Harika yang kecewa, meminta untuk putus. Fengki yang mendengar itu, merasa bersalah. Suatu hari kakek Kartik datang dari London untuk menjemput Kartik. Seperti biasa Kartik bertanya kepada pamannya, rencana apa yang akan mereka lakukan untuk menggagalkan hal itu. Tapi kali ini Fengki bersikap berbeda, ia menyuruh Kartik untuk ikut dengan kakeknya. Namun Kartik malah memohon kepada pamannya untuk bersumpah apakah yang diucapkannya itu benar sesuai isi hatinya. Melihat kasih sayang Naidu ke cucunya, kakak tidak jadi membawa Kartik, karena melihat kasih sayang Fengki. Melebihi kasih sayang orang tua ke anaknya, namun tanpa mereka sadari Harika ternyata juga ada di sana. Awalnya dia ingin pamit ke Kartik, tapi pas melihat hubungan Kartik dan pamannya sangat akrab, ia pun memaafkan Kartik lalu berpelukan, sambil menangis. Melihat itu Ramayana merasa kesal. Karena Kartik tidak jadi pindah. Ia kemudian menghubungi Pasupati, kemudian berkata, jangan merestui hubungan mereka. Mendengar itu, Pasupati berencana memanfaatkan momen itu untuk cari muka ke warga melalui Fengki. Pada saat kampanye di depan warga, Fengki datang menemui Pasupati. Melihat itu Pasupati sudah tahu niat Fengki. Kemudian berkata, tenang aja itu bisa diatur, namun bantu saya mendapatkan hati warga. MC kemudian mengumumkan, kalau Kartik dan Harika akan menikah. Fengki kemudian angkat bicara, kalau mau memilih pemimpin, pakailah hati jangan memilih orang yang taunya cuman korupsi. Ia kemudian berkata ke Pasupati kalau ia akan menikahkan Kartik dan Harika meski tanpa restu Pasupati. Saat di rumah, Pasupati yang marah langsung meminta adiknya untuk membunuh Kartik. Dengan tujuan, agar Fengki menjadi lemah dan gampang untuk dihabisi. Hal itu tak sengaja didengar Ibu Harika, ia kemudian menceritakannya ke Harika. Harika yang mendengar hal itu, langsung menelpon Kartik, namun belum juga cerita, Kartik digampar oleh preman sewaan Dora. Saat Kartik tidak berdaya ia hampir ditebas oleh preman, namun tiba-tiba pamannya datang dan menghajar para preman, lalu membebaskan Kartik. Kemudian mereka berdua bergelut dengan para preman. Scene berpindah ke Ramayana, berkata ke istrinya kalau kemarin dia datang ke gurunya. Ia bertanya kepada gurunya soal ramalan takdir Kartik. Mbah guru mengatakan, takdir Kartik itu dinaungi dewa kematian, semakin lama dia bersama dengan pamannya semakin dekat juga kematian pamannya. Mbah guru memberikan sebuah kertas ramalan. Tertulis pada saat usia Kartik 24 tahun. Ia akan membunuh pamannya. Sialnya hari ini ia memasuki umur 24 tahun. Kembali lagi ke tawuran yuk. Seperti kata Ramayana, berkali-kali Kartika hampir menebas pamannya. Selesai menghajar Dora dan preman itu, Fengki meminta Harika untuk tinggal di rumahnya, agar pernikahan mereka berjalan lancar. Kembali lagi ke masa kini, diperlihatkan Fengki yang diseret keluar, bertemu dengan Jenderal Vijay Prakash. Ia meminta belas kasihannya agar dipertemukan dengan Kartik. Alhasil, Ajay tak sadar menyebut nama lengkap Kartik. Hal itu membuat Fengki jadi yakin kalau Kartik ada di sini. Vijay kemudian meminta anak buahnya mempertemukan Fengki dengan Kartik.
Saat di dalam bus, ia ditanya, kenapa ponakannya meninggalkannya. Kita pun diajak flashback lagi. Diperlihatkan Ramayana berbicara kepada Fengki dan Kartik mengenai ramalan itu. Namun mereka malah ngakak dan tidak percaya. Fengki berkata, takdir itu bisa dirubah dengan cinta yang tulus dan ikhlas. ఎవడన్నా బస్ చక్రం కిందో ట్రైన్ చక్రం కింద పడతాడు ఈయన మాత్రం Pagi harinya, karena tak kunjung menemukan penguntit ibu guru Fenella, Fengki memukul semua preman yang ada di desanya. Melihat itu teman Karti merasa ngeri apabila ketahuan. Kartik memiliki ide, Kartik berkata ke pamannya. Ia mengetahui maksud dari bu guru yang sebenarnya, yaitu dia hanya berpura-pura ada seseorang yang menguntitnya. Dia hanya ingin dekat dengan kamu, Om. టీచర్ గురించి Kalau tidak percaya coba panggil dia ke sini, lalu saya akan berpura-pura sebagai penguntit. Kalau Fenella berkata saya penguntitnya berarti. Fenella suka sama Om, ucap Kartik. Setelah melihat Kartik, Fenella langsung berkata dia pelakunya. Alhasil Fengki menjadi salting. Ditambah lagi Harika berkata kalau Kartik adalah pacarnya. Dia hanya ditugaskan oleh pamannya untuk mencari tahu tentang bu guru. Alhasil keduanya sama-sama salting. Sambil berkata I love you berkali-kali. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Mbak Guru yang berkata kalau kematian Fengki akan segera tiba. Di tempat lain Kartik lagi naik mobil, diprovokasi sama Dora. Karena diprovokasi Kartik mengejar Dora. Fengki yang sedang jalan sama Fenella berhenti ke bengkel karena ban motornya kempes. Sialnya pas lagi kejar-kejaran Kartik menabrak sapi. Seperti sudah takdir, mobil Kartik malah menuju ke Fengki. Beruntung Fengki selamat. Saat Kartik berkunjung ke rumah Fenella, Fenella diteror oleh Dora. Ia berkata telah memasang kamera di kamarnya dan akan menyebarkan video Fenella yang lagi bugil itu. Dora meminta agar Fenella datang di sekolah pada jam 9 malam. Tak terima dengan itu Kartik marah dan datang menghajar anggota Dora di sekolah. Tanpa Kartik sadari saat gelut, ia melempar tabung gas, naasnya itu malah membuat kebakaran. Fengki yang mengetahui ada anak yang terjebak, ia berusaha untuk menolong. Singkatnya, Pak Subhati datang, lalu berkata, kalau Kartik yang membakar sekolah ini. Kartik yang marah, mencoba menyerang tapi tiba-tiba, Kartik kemudian dipenjara. Esok harinya Fengki datang membawa Dora sebagai pelaku sebenarnya. Saat dibebaskan Kartik terlihat sangat marah ke Fengki. Lalu ia pun meninggalkannya. 3 tahun setelah Kartik pergi, Pashupati datang untuk mengambil Harika. Karena Kartik yang tak kunjung pulang. Fengki berkata, Kartik pasti akan pulang. Mendengar itu Ramayana menjawab, kalau Kartik pergi bukan karena marah, namun karena ia tidak ingin membunuh pamannya. Ternyata Kartik sudah melihat sendiri tentang ramalan itu, yang membuatnya khawatir dan memutuskan untuk pergi, lalu bergabung ke militer seperti pamannya dulu. Itulah alasan kenapa Fengki baru mencari Kartik. Mendengar cerita itu, salah satu tentara berkata kita tidak menuju ke lokasi Kartik berada. Fengki lalu marah dan menyerang tentara. Singkatnya Fengki diberitahukan mengenai keadaan Kartik saat ini. Saat teroris menyerang gereja, para petinggi militer marah dan membentuk tim untuk menculik pemimpinnya, yaitu Abu Usman.
Ternyata Kartik ditunjuk menjadi ketua tim itu. Singkat cerita, setelah sampai di markas teroris, terjadilah adegan tembak-menembak. Akhirnya Abu Usman tertangkap, ia dibawa ke helikopter. Namun bantuan Abu Usman datang lalu menembaki mereka. Karena terdesak, Kartik menyuruh timnya untuk pergi duluan. Ia akan menghadang para teroris itu. Itulah alasan kenapa keberadaan Kartik disembunyikan oleh pemerintah. Karena para teroris saat ini sedang menyandera Kartik dan ingin ditukarkan dengan Abu Usman. Permasalahannya adalah Abu Usman ternyata telah tewas pada saat hendak dibawa ke markas militer. Teroris memberikan waktu 2 hari, bila Abu Usman tidak diserahkan, maka Kartik akan dieksekusi. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kartik yaitu dengan mencari relawan untuk berpura-pura menjadi Abu Usman. Tetapi itu sama saja dengan misi bunuh diri. Mendengar itu, Fengki bersedia menjadi sukarelawan. Singkat cerita, akhirnya Fengki melihat Kartik yang selama 3 tahun ini berpisah. Pada saat proses pertukaran, tiba-tiba melihat orang ditembak adalah pamannya, Kartik langsung berteriak. Karena tidak fokus, Kartik lalu diseret. Melihat itu, Fengki bangkit dan menghajar para teroris. Sialnya, karena sudah terkena tembakan, ia pun pingsan. Setelah diperiksa oleh dokter militer, ia pun berkata, "Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin." Namun takdir berkata lain, melihat pamannya meninggal karena dirinya, Kartik merasa sangat syok. Ia memohon kepada semua orang untuk menyelamatkan pamannya. Namun tiba-tiba, hal itu terjadi karena Fengki yang tidak bisa mendengar tangisan dari Kartik. Sin kemudian berpindah ke Fengki yang lagi latihan cipokan di kamar. Ternyata ia sudah menikah sama Venela, jadi malam ini adalah malam perdananya untuk unbox-in. Namun belum juga mulai. Tiba-tiba, ternyata Kartik juga sudah menikah dengan Harika. Tamat. Ending.